lagi bahas soal masteran. Masteran untuk ngacer itu apa aja ya Mas? Ya kesenangan sih Om, kesukaan orang sih apa sendiri. Tapi kan kebanyakan ya kayak di lilin, rambatan, kita jenggot, rambat tembak itu rata-rata kan kayak gitu. Yang favorit lah. Terus entah itu lobet apa apa. Oh, yang intinya jenis tembakan-tembakan gitu ya Mas Ringo ya. Terus untuk masteran sendiri itu kan ada burung nih, ada burung yang bisa ngerekam pakai MP3, juga bisa ngerekam pakai burung langsung. Lah itu pribadi Pak. Kalau di tempat saya pakai MP3 Om. MP3 ya. Terus terang kalau pakai burung yang hidup, nggak sempat buat ngerawat Om. Soalnya kan saya ternak sendiri, lolos sendiri, semuanya tak pegang sendiri Om. Belum kuat bayar apa karyawan. Ya, nanti saya tak ngelamar Mas. Nggak apa-apa Om, kalau minta pekerjaan tak kasih pekerjaan. Tapi kalau minta upah nggak ada. Lah minta gaji nggak ada. Oh ya, waduh ini berat ini. Kalau minta pekerjaan banyak temen ya Om, tapi kalau minta bayaran nanti Om belum bisa, belum kuat lah. Oh iya. Makanya semua tak kerjain sendiri. Terus aku pemasaran masih ngandelin masteran pakai MP3 itu. MP3 ya. MP3 box itu ya. Terus untuk kacanya Mas Kewil sendiri itu biasanya jualnya itu dari anak-anak atau udah besar Mas? Biasanya itu ya udah mandiri lah, bahasanya mbak mandiri. Udah mandiri bisa makan sendiri baru dijual. Nah, itu teman-teman banyak yang ambil posisi gitu. Soalnya kan kadang teman-teman kan ada yang suka pengen dimasteri cililin misalkan, terus ada yang suka jenggot dominan itu kan ibaratnya memori otaknya anak-anak itu kan masih kosong banyak Om. Nah itu banyak diambil buat dimasteri sendiri. Ya meskipun di tempatku waktu ngeloloh itu tak kasih masteran juga. Itu pakai ring pribadi Mas? Iya tak ring pribadi. Ring pribadi. Oke. Biasanya yang beli orang selain Semarang Mas? Ada? Ya kebetulan gini Om. Ya tak kasih ke orang-orang terdekat dulu. Ya ibaratnya kalau apa ya orang terdekat aja nggak puas masa kita lempar ke yang lain kan nggak enak puasin dulu yang deket-deket, kasih yang bagus-bagus misalkan itu kualitas bagus. Padahal saya juga orang terdekat Mas Rewi, tapi saya inden nggak pernah dikasih teman-teman. Nah itu kendala juga burung kan pengaruh. Jadi nunggu waiting list Om. Nah Om Mahel itu posisi ke berapa? Ke 60 nah sekarang posisi berapa? Ya kebetulan alhamdulillah masih banyak yang pesen Om. Ya soalnya kan induanku kan enggak begitu banyak. Dan berapa pasang Mas? Aku punya betina kacer 4 Om. 4 pasang. Produk semua? Ya produk itu yang posisi di kandang ternak kan 4. Tapi kan pemain cadangan perempuan ini masih ada. Oh, nah itu iya. nanti buat di poligami. Buat ini misalkan apa ada yang nabung kita keluarkan dari kandang ternak, kita ambil tadi yang sudah siapkan kita masukkan. Oh gitu ya itu. Ya itulah pemain apa betina cadangan itu ya fungsinya kayak gitu. Untuk poligami itu. Misalkan kadang ada yang betina dengan tipikal 2 kali produk dia udah kurang maksimal, kita keluarin, kita rawat seperti biasa. Otomatis kan kadang kosong Om. Kita masukkan pemain cadangan lagi. Betina cadangan. Untuk kita sistemnya kayak gitu. Poligami itu ya. Untuk birahi betina itu tandanya gimana? Kalau lanang kan, kalau jantan kan biasanya ambil nyiblek gitu. Ya biasanya sudah manggil Om. Sudah manggil, terus kita masukkan kandang ternak. Kita kasih sarang di bawah. Kita sarang enggak usah langsung ke dodoknya. Enggak usah. Sebar di bawah. Nah, ditaruh di bawah. Nanti betina masukkan dulu. Nah, kita genjot apa sama core breeding sama EF tadi. Nah, otomatis kan dia nalurnya nanti reproduksi sudah
apa istilahnya sudah mapan terus birahi sudah naik otomatis kan dia naluri buat ambil susu lagi kan ada. Nah di saat betina itu masukkan ke glodok cara menyusun apa susu tadi sangkar tadi sarangan nah, jantan kita masukkan. Nah kita masukkan lihat karakter jantan. Kadang kan ada yang jantan yang juga ini yang belum siap apa gimana buat antisipasi pembantaian lagi jantan kita masukkan kandang kecil ya, kandang kecil kita masukkan ke kandang ternak dulu. Nah nanti kalau dilihat betina itu kok masih lanjut ambil susu terus merasa tidak terancam oleh jantan kan misalkan kalau jantan misalkan ingin bantai kan biasanya mengancam betina. Itu betina otomatis naik tidak ngelanjutin bikin susu lagi jadi itu belum waktunya jantan kita lepas. Nah tapi kalau betina itu ambil susu terus ngelanjutin bikin sarang kontinu jantan itu tidak nyerang boleh kita lepas. Nah kita lepas ya udah kita pantau 1 jam 2 jam kalau kelihatannya aman udah kita tinggal. Tapi ya kandang kecil tadi kita keluarkan lah biar agak terluasa lah. Berarti itu cirinya betina ya? Ya itu ngangkuti sarang. Ya itu kira susu bikin sarang lah. Bikin itu sarang. Biasanya secara visual kita bisa lihat kayak gitu. Mas Kriwil pakai media apa untuk disarang? Apa ya? Daun cemara apa ada daun pinus yang panjang-panjang. Oh itu. Terus kalau untuk yang boxnya itu? Box kebetulan kan dulu punya ternakan lobet banyak terus tempatnya buat kandang lobet tak ambil kan sudah istilahnya sudah nggak begitu banyak lobetnya kan sisa dodo banyak tak modifikasi buat kandang ternak kacer sama muret bekas dodoknya lobet itu tak modifikasi tak masukin. Mantap ya. Jadi kita ya maklum enggak apa-apa kreatif Mas betul ya modal tipis ya kita manfaatkan kita modifikasi ya bisa dimanfaatkan buat kacer sama murah. Betul ya moga nanti customer setelah Mas Kriwil saya wawancara podcast ini semoga customernya bisa dari luar Jawa ya masakannya teman-teman saya juga banyak ya itu tadi dari Gorontalo daftar list yang deket aja kayak Om Mahil aja masih ngantri. Iya teman-teman semua saya yang paling deket aja belum dapat berapa tahun ya salah itu induannya sedikit itu tadi. Kedua apa ya kadang kan terbentur dengan siklus mabung juga kalau jantan mabung kan nggak ada yang buahi. Betul. Kalau kita misalkan ambil jantan sembarangan kan nanti takutnya konsumen apa pelanggan kurang puas. Iya dong. Wah ini jantan norak prestasi gitu. Gitu loh Masnya buat ngindari itu kita mending apa ya kalau mabung ya bilang mabung biar yang nunggu itu kalau mau nunggu ya monggo, nggak mau nunggu ya nggak apa-apa. Kan nanti masih ada yang lain kita coba tawarkan. Kadang gitu begitu masuk orang yang antri anakan sudah ready tak tawarkan dulu sama orang itu tadi yang antri. Ternyata dia terbentur dengan ekonomi atau udah punya burung atau gimana kan akhirnya kita tawarkan lagi yang antri yang berikutnya. Gitu ya Mas. Untuk semoga itu nanti tadi temen saya itu banyak yang dari luar Jawa Mas. Moga-moga bisa menghubungi Mas Kriwil. Tapi ya waiting list ya. Ya ibaratnya ya juga burung bagus ya tidak di sini aja. Ya mungkin bisa harga borongan satu susu gitu kan Mas. Ya itu enggak apa-apa kalau mau istilahnya mau repot ngelolong. Kadang kan tapi kan Mas maksudnya borongan satu susu yang udah mandiri masa kirim luar Jawa masa masih ngeloloh mati di perjalanan nanti resiko. Ya itu biasanya ada yang kayak gitu. Jadi, ada Mas beli ya nunggu giliran terus diambil
satu tarangan, entah itu jantan berapa, betina berapa, pokoknya ini tak ambil om, anak-anak ini sama ini, gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang sistem comot, ambil, ya mungkin kalau sistem comot mungkin buat gacuan ya mungkin ya, tapi juga nggak tahu caranya, diambil kesini misalkan panen 5 apa sampai 10 misalkan, biar cuma ambil 1 toh, itu ada yang kayak gitu. Oh iya, ini saya tanya lagi Mas Kiwil, umurnya yang kayak di dus itu Mas Kiwil, besek itu sudah bisa jantan betinanya udah kelihatan apa belum? Kalau untuk Mas Kiwil sendiri kan ya udah saya sering megang. Kalau prediksi 100% belum berani om. Kadang aja masih meleset. Ya paling ya kalau ya 50-50 lah, cuman prediksi toh. Oh ini gagalnya nanti jantan, ini betina. Ya kan berarti kan kayak gitu kan mungkin faktor ilmu titen ya om. Kan berarti keseringan apa-apa lah. Kebetulan saya belum berani memastikan umur segini, umur 7 hari, 10 hari, oh ini jantan, ini betina, belum berani 100%. Paling ya 50% lah gitu. Tapi kalau Mas Kiwil ada garansi juga enggak Mas Kiwil? Maksudnya kalau jadinya betina gitu. Oh, kalau garansi kelamin ada om. Tapi kalau garansi prestasi nggak berani. Soalnya kalau minta prestasi semua, satu gantangan misalkan om. Nah, kebetulan ambil di tempat saya minta prestasi, ketemu om di gantangan. Ya nanti yang kalah siapa om? Yang kalah peternake minta garansi. Jadi kalau masalah garansi ternak apa prestasi nggak berani. Kalau jadi Mas Kiwil bisa menggaransikan kalau ternyata jadinya ya garansi kelamin, betina, garansi kelamin itu garansi kelamin. Dan sebaliknya kalau kepingin ngambil betina jadinya jantan ya malah biasanya nggak ambil betina terus dirawat di sana jadi jantan. Kebanyakan nggak komplain. Tapi kalau jantan jadi betina banyak om. Beneran ini malah untuk jantan. Di luar sana banyak yang komplain. Kalau garansi kelamin saya bergaransi sesuai ibaratnya nota lah, sesuai AKT kita di awal. Om aku minta jantannya 2, tak kirim misalkan. Ternyata bentar, untuk aku minta jantannya 2, itu posisi mandiri apa yang ngasih ngelola? Ya mandiri. Udah mandiri ya. Mandiri itu kan tapi kan kadang umur 1,5 bulan kan rokok belum keluar om. Nah itu kan masih juga ada keraguan. Saya juga masih ada keraguan, entah ini jantan, entah ini betina. Cuman kan berdasarkan pengalaman, masih bisa prediksi. Nah itu nanti ditambah garansi. Ibaratnya setelah dirawat di sana, misalkan ini umur 1,5 bulan tak kirim, dirawat 1 bulan, yang satu sudah keluar trotol jantannya, yang satu belum. Nah orangnya otomatis kan japri. Om ini kok yang satu kok belum keluar trotol jantan om. Ya udah kembalikan aja, ini tak ganti sama trotol yang pasti ya, misalkan tergantung stoknya di rumah. Kalau memang masih ada trotolan kita ganti langsung. Kalau belum ada dan orang itu mau nunggu ya nanti tak kasihkan yang produksi berikutnya. Kalau tidak mau nunggu kita kembalikan uangnya plus uang pakan om. Tergantung orangnya sudah merawat berapa bulan. Jadi berarti uang pakan itu berarti kita nitip rawat sama orang itu. Jadi konsumen atau pelanggan tidak dirugikan, kita ya juga sama-sama diuntungkan. Tidak ngerawat, ngasih uang pakan. Simbiosis mutualisme, nah, itu kan berarti kita juga melayani pelanggan sepuasnya, kita ya juga sama-sama diuntungkan. Kalau kasus-kasus seperti itu kan Mas Kiwil. Kembali lagi ke kandang ternak Mas Kiwil. Mas Kiwil kalau untuk ternak pakai asinan enggak? Ya ada om. Biasanya apa tuh Mas? Itu yang apa ya, kalsium yang sudah jadi tepung dulu om. Kalsium itu belinya di
Ya di toko kios burung ada. Banyak ya. Bilang aja kalsium tepung apa? Tepung sotong apa itu loh. Oh, tepung sotong itu ya. Itu jangkrik. Misalkan kita ambil jangkrik berapa ya, terus kita taburi, kan nanti jangkrik jadi putih kan, otomatis kan nempel. Oh ya, wedaan gitu ya, pakai bedak. Pakai bedak tuh. Nah itu baru kita kasih makan. Otomatis kan dia makan jangkrik sama asinan itu masuk ke tubuh kan. Oh iya. Kalau tak kasih sotong langsung itu rangkang sotong, kadang nggak mau Mas, utuh biasanya. Ada tipikal burung nggak mau, dikit-dikit itu nggak mau. Ya itu. Ya berarti kita siasati lah. Nah, selain sotong ada lagi enggak Mas untuk? Ya nggak tahu sih Om. Setahuku kalau cari kalsium ya yang di kios-kios adanya ya itu toh. Itu toh ya. Kalau enggak tepung sotong yang sudah jadi bubuk ya kita beli yang masih utuh, dikeroti ya, kita kerok sama sendok apa nanti kita tabur. Oh gitu. Ya cara ibaratnya kita mensiasati lah. Ini pertanyaan terakhir Mas Kriwil. Jenengan kalau jual kacer itu seumpama ada dari trotol masih lolos sama yang udah mandiri beda enggak Mas Kriwil? Aku bedain. Ya pasti, soalnya kan biaya pakan. Iya, biaya pakan, terus tenaga buat ngerawatan juga beda. Itu bisa Mas. Kalau aku yang pasti ya Om, anak-anakku sendiri harganya lebih mahal dari harga ombian pasar Om. Oh ya. Kalau disamakan kita ibaratnya enggak buat biaya biaya rawatan itu enggak ketemu. Betul. Otomatis kita memang harganya kita naikkan. Tapi kan buat menutup harga yang tinggi kita ya juga jual kualitas sekalian. Iya. Kalau asal-asalan yang penting produk, yang penting ngejar itu kan orang mikirnya wah mending beli ombean di pasar sama-sama ibaratnya perah tidak jelas kok Om. Itu Mas Kriwil berapa itu Mas? Ya pokoknya lebih mahal lah. Ya wis. Jadi itu teman-teman kalau mau beli anakan kacer dari Mas Kriwil nanti bisa japri aja, nanti saya sertakan nomor WA-nya, bisa langsung menghubungi Mas Kriwil ya Mas Kriwil ya. Yang pasti lebih mahal dari pasar, ombian pasar lah. Iya, soalnya memang ternak sendiri kan juga butuh ya tenaga. Terus juga buat beli pakan, terus indukan juga kan ya. Juga waktu lah itu. Kalau sama di pasar ya ketemu. Oke teman-teman ya. Jadi seperti itu aja podcast siang ini. Terima kasih sudah menonton. Salam 1000 burung, 1000 karakter, dan 1000 settingan. Terima kasih bagi teman-teman yang mau ternak kacer atau konsultasi tentang kacer, bisa ke Mas Kriwil, saya sertakan nomor WA-nya. Terima kasih Mas Kriwil. Saya pamit dulu. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum Mas Kriwil. Waalaikumsalam.